Ya, Anda kembali menyaksikan program spesial hajatan Joko Widodo, resepsi malam pernikahan Kaisang dan juga Erina. Kita sudah melihat tadi ya, luar biasa tamu-tamu undangan yang hadir dengan tema baju yang berwarna merah ke orange-orange. Iya, kalau kita melihat pengantin dan juga keluarga besar ya, merah sedikit orange gitu ya. Apakah ini menjadi tren warna untuk 2023 kita juga tidak tahu ya. Tapi kalau kita melihat tadi tamu-tamu VIP dan juga VIP yang datang gitu kan beragam sekali ya, dari mulai busana-busana yang mereka kenakan gitu ya. Tapi tetap memakai kain atau batik spesial dari Solo rupanya. Iya, dan kita juga nanti akan membahas lebih dalam lagi. Karena kalau kita lihat baju yang dikenakan oleh Kaisang dan juga Erina ini, walaupun secara tradisional kita belum tahu nih namanya apa ya. Tapi detail-detail bajunya itu luar biasa. Kita akan nanti tanyakan langsung sama pakarnya ya, pakar stylist ternama kita di Indonesia gitu ya. Kita langsung saja perkenalkan Mas Bimo Permadi. Bimo Permadi, halo Kakak Bimo. Ya. Ini kan Bimo pasti sudah lihat nih dari tadi pagi sampai tadi barusan baju-baju yang dikenakan oleh Kaisang dan juga Erina itu kan detail-detailnya luar biasa. Bisa dikomentarin nggak sih itu seperti apa? Udah ciri khasnya Mas Bian. Oh, seperti udah kelihatan itu. Banget loh. Jadi emang Mas Bian kan bukan hanya untuk gaun-gaun aja untuk party, tapi dia juga membuat untuk kebaya-kebaya dengan custom made. Jadi yang aku lihat adalah biddingnya itu. Jadi biddingnya itu very intricate, rumit sekali. Dan kalau dilihat di Erina, di kebaya panjangnya dia, itu kalau siluet di belakangnya, biddingnya itu membuat badannya terlihat ada siluet bahwa dia lebih kurus walaupun tidak ketat. Oke, gitu. iya. Jadi itu posisi biddingnya aja menentukan prestasi gitu. Jadi itu payet-payetnya itu loh, kayak yang kecil-kecil ini. Jadi rapet-rapet semuanya. Tapi dia sebetulnya bukan payet karena dia tuh jadi dia bahannya itu kayak biddingnya emas. Dan dia dicampur dengan teknik jahitan yang dari benang emas. Oh, nah, jadi khusus juga gitu ya? Khusus banget, apalagi buat alur-alur. Kalau misalnya kita lihat nanti ada tayangannya lagi dari bagian belakang dari yang dipakai Erina, itu ada benang-benang itu. Nah itu tuh sangat, walaupun aku stylist, aku harus tahu ya cara buatnya juga kan, karena aku sering kerja sama desainer. Itu bisa yang buat itu bisa berdarah-darah loh jarinya, karena itu sangat susah. Kan benang emasnya dia bukan benang biasa, benangnya tuh keras gitu. Jadi itu emang luar biasa sekali dibuatnya, makanya tampilannya walaupun sederhana, tapi kalau misalnya dilihat detailnya itu wow. Gitu. Iya, itu pakai tangan sendiri Mas Taufik. Semuanya handmade. Jadi beberapa orang tuh berminggu-minggu untuk membuat satu bisa 6 bulan. 6 bulan ya, wah luar biasa. Ternyata tuh beratnya itu sangat berat kalau kita bisa timbang itu satu baju yang dikenakan Mbak Erina. Oke, kita nanti akan bahas lebih banyak lagi detail soal pakaian yang dikenakan oleh Kaisang dan juga Erina. Kita akan lihat dulu nih suasana di sana di Puro Mangkunegaran bersama rekan kita kembali Budi dan juga Intan. Oke, terima kasih Taufik dan Astrid. Kali ini tadi kita sudah bersama Presiden ke-6, putra-putranya, putra Presiden ke-4, putri Presiden ke-4. Sekarang saya nggak mau, ya ini teman dekatnya, temannya Presiden ke-7 dan temannya semua Presiden. Karena jadi menteri di banyak pemerintahan. Sudah ada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Halo Bu Ani. Saya selalu nervous kalau ada Bu Ani di sampingnya. Iya, bau. Kalian udah cakep-cakep gini. Iya. Kenapa Mas Budi, kenapa? Iya, karena kemarin telat lapor SPT. Nggak, tapi udah lapor Bu. Udah ya. Langsung teringat semua laporan keuangan di rumah ya. Baik, Bu Sri terlihat cantik sekali. Ini memang merupakan kamu juga cantik. Terima kasih Ibu. Ini memang merupakan pakaian seragam ya Ibu ya, yang dikenakan untuk malam hari ini. Untuk malam hari ini warna pink. Wah, terlihat cantik sekali. Bagaimana Ibu Sri berada di Puro Mangkunegaran yang disulap menjadi begitu megah. Cantik ya. Lampu-lampunya juga nuansa romansa ya, begitu terasa Ibu Ani. Bunga-bunganya, dekorasinya Ibu Ani ya. Gimana Bu Ani, begitu masuk ke Puro Mangkunegaran, melihat dekorasinya, ambience-nya pernikahan ini? Ya pertama kesan sebenarnya dari tadi pagi saya lihat kirap juga. Keseluruhan acara pernikahan Kaisang sama Erina merupakan sebuah selebrasi dari seluruh masyarakat. Mereka ikut bergembira, berbahagia dan tentu dalam hal ini memberikan doa restu kepada kedua mempelai.
suasana malam hari ini sangat anggun ya kalau kita lihat, dan nampaknya memang tone-nya adalah tone untuk kita semuanya yang hadir. Untuk para menteri diberikan seragam warna pink, dan tadi kita menjadi pagar bagus dan pagar ayu untuk para tamu. Oh, tadi siang berarti Ibu Ani juga udah bertugas dong, Bu? Tadi siang saya dapat seragam tapi katanya suruh datang malam saja. Lumayan jadinya untuk malam hari. Dan kemudian kita tadi juga among tamu sebentar. Dan kemudian kita ngobrol dengan banyak tamu yang hadir pada hari ini. Gamelannya bagus, suasananya bagus, jadi ini saya harapkan akan menjadi kenangan terindah bagi Kaisang dan Erina. Wah, pemilihan Pura Mangkunegaran menjadi tempat resepsi pernikahan Mas Kaisang ini gimana Bu Ani melihatnya? Ya, menurut saya ini bagus dari sisi bahwa Bapak Presiden tentu dengan Ibu Iriana mau menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pesta rakyat dan sekaligus juga sangat syarat dengan bobot budaya. Sejak dari tadi pagi saya lihat atau bahkan kemarin dari mulai siraman, midodareni, kemudian ijab, kirap, menggunakan baju yang berbeda, tadi pagi pakai basahan, kemudian ini semuanya memberikan kita betapa sangat kayanya kebudayaan. Bahkan kalau kita bicara tentang perkawinan ala Jawa, kita bisa lihat perbedaannya Solo dengan Jogja, dan juga dari berbagai baju yang digunakan dan dari sisi urutan upacaranya. Saya rasa ini adalah juga semacam edukasi buat kita semuanya. Betul. Melihat betapa indahnya dan betapa mulianya ya peradaban dan juga berbagai upacara. Tentu ini tujuannya adalah untuk memberikan sawab kalau orang Jawa bilang. Apa itu, Bu? Sawab itu aura kepada kedua mempelai sehingga mereka akan menjadi pasangan yang terus rukun, terus saling menyayangi dan sakinah mawadah warohmah. Sakinah mawadah warohmah. Ya. Nah mungkin juga ada advice nggak dari seorang Kementerian Keuangan Republik Indonesia nih? Ini untuk keuangan rumah tangga ini harus diatur sebagaimana gitu kan? Secara kan setelah menikah itu kan umur pasti. berapa kira-kira Kaisang bisa financial freedom, Bu? Gitu, Bu, ya, kira-kira. Ya, Saya gimana, rasa Bu? pertama Kaisang adalah seorang yang sudah memulai bisnisnya dan selama ini sudah di berbagai kesempatan menjelaskan bagaimana dia sangat bangga dan juga sangat passionate ya dengan bidang pekerjaannya. Saya rasa itu adalah sesuatu yang baik. Erina kalau tidak salah juga telah menyelesaikan master degree-nya di Columbia, dapat beasiswa LPDB. Saya rasa keduanya akan menjadi pasangan mungkin yang disebut power couple. Jadi dua-duanya mungkin bisa terus mencapai aspirasi dan cita-cita pribadi mereka dan sekarang harus menjadi cita-cita bersama sebagai pasangan. Wah, ya kan? hebat. Sudah a good start already gitu Betul. ya. Good start, ya. I think it's going to be sustainable. Amin. Kita semuanya mendoakan begitu. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi Intan, yang terakhir karena udah ada Bu Ani di tengah-tengah kita, nggak asik kalau kita nggak bicara ekonomi sedikit gitu Bu Ani. Bu, tadi Janjinya nggak ngomong ekonomi ya tipis-tipis sudah. respect aja Bu. Ini Menteri Parekraf tadi bilang okupansi di hotel di Solo itu hampir 100% Bu. Dan kita lihat Pak Erik juga kemarin bilang ini festivalnya bukan untuk keluarga dan tamu saja. Betul. Ini festival rakyat Untuk yang melibatkan masyarakat. banyak sekali Tadi pagi saya ekonomi lihat di rakyat. luar Bu kirapnya. Ani gimana melihatnya Bu? Saya rasa tentu ya kalau ada occasion seperti ini di mana banyak tamu dan kemudian semuanya masyarakat juga ikut. Sampai tadi pagi saya lihat banyak sekali masyarakat yang ikut bergembira, tapi juga kita lihat dari pedagang kaki lima, apa saja ya, dari mainan, makanan, minuman luar biasa. Kegembiraan maupun juga tentu adalah omset yang mereka dapatkan. Saya tadi siang juga sempat mengumpulkan para kantor wilayah pajak saya. Masih kerja Bu Tetap ya, tetap Hari dipantau. Minggu. Ya, bagus lah untuk makan siang sambil menanyakan dan mereka semuanya sudah mencapai di atas 100%, jadi sudah di atas target penerimaan pajak. Artinya ekonomi di sini di Jawa Tengah ya, kan kita memiliki Jawa Tengah 1, Jawa Tengah 2 dan Yogyakarta, semuanya sudah mulai bergeliat meningkat, pulih dari pandemi. Ini hal yang sangat bagus karena yang daerah-daerah itu kita juga lihat pajak-pajak dari hotel meningkatnya luar biasa tinggi, restoran
tempat parkir, tempat hiburan meningkatnya luar biasa. Jadi ini menggambarkan dengan COVID bisa kita tangani, masyarakat juga sudah mulai melakukan aktivitas, ini memberikan dampak yang luar biasa kepada keseluruhan. Nah, dengan occasion atau event seperti ini yang kemudian menimbulkan juga selebrasi dan optimisme, saya rasa ini adalah menjadi penutup tahun yang luar biasa baik. Saya harap ini akan menimbulkan multiplier yang banyak kepada masyarakat, usaha kecil yang tadi saya lihat sepanjang jalan juga luar biasa. Semua warung kopi penuh. Iya. Luar biasa sekali outcome-nya Hotel ya. penuh, transportasi disewa, betul, semuanya betul. Pasti mengikut semuanya ya. Termasuk satu yang kita juga. Termasuk baju seragam, Oh iya, tukang ini beskap saya nih Bu ya, ya. saya beskap gini Bu ya. Tukang dandan, Betul. segala macam luar biasa. Iya, Oke. jadi memang tidak Oke. saja keluarga besar Presiden Jokowi yang berbahagia, tapi juga seluruh rakyat masyarakat Solo berbahagia dalam berbagai aspek termasuk ekonomi ya. Betul. Perayaan untuk Jadi, semua yes, gitu betul. ya Bu Ani ya. Selamat sekali lagi untuk Kaisang dan Erina, semoga terus menjadi pasangan sakinah mawadah warohmah. Amin. Terima kasih Bu Ani atas Terima kasih. bincang-bincang dan waktunya Terima bersama kasih, kami. Intan. Matur nuwun Semuanya, Ibu, yuk, monggo. boleh saya minta Bu mikrofonnya? Monggo Bu. Ya, siap. Itu tadi perbincangan kita dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan bener kalau bicara sama Bu Ani, kalau nggak singgung soal ekonomi sedikit kayak Kurang afdol. Jadi ya, kita Intan ya. memang very lucky ya. Selain tadi Mas Budi mendapatkan wejangan mengenai bagaimana cara menemukan pasangan begitu ya. Kita juga mendapatkan edukasi bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga. Nah, pastinya juga memang ini adalah hal yang perlu kita highlight ya, bahwa memang dengan adanya selebrasi pernikahan Kaisang dan Erina ini banyak sekali dampak positifnya ya. Salah satunya dampak terbesar ini juga dirasakan pada sektor ekonomi ya. Karena kita juga bisa merasakan ya Mas Budi, di mana memang kita melihat kota Solo ini juga lebih crowded daripada biasanya gitu ya. Apalagi kalau kita juga melihat ke sektor pariwisata. Betul sekali. Jadi ini adalah geliat yang luar biasa, mudah-mudahan bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita sudah punya tamu berikutnya. Ya. Ada Ketua KPU Mas Hasyim Asyari. Monggo Pak Ketua, di tengah-tengah persiapan pemilu 14 Desember loh Mas. Bentar lagi nih pengumuman peserta pemilu, Anda kok masih kesini-sini gitu? Menghormati undangan. Oh iya. Ini datang buat resepsi pengen menikmati tetap ya. Mas Iya. Budi langsung memberikan, waduh pusing lagi saya Kasih gitu ya. pertanyaan jab-jab sedikit. Gak Tapi apa-apa. ya aku yakin Mas Hasyim ini begitu Mas di Solo juga pasti masih kerja Mas ya untuk koordinasi. Mas Hasyim, monggo Mas, apa kesan-kesannya hadir dalam pernikahan Kaisang dan Erina hari ini di Pura Mangkunegaran? Ya, saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan undangan untuk menghadiri walimatul urus atau resepsi ya, dalam rangka ngunduh mantu Pak Joko Widodo beserta keluarga, Mas Kaisang dan Mbak Erina ya. Saya mengikuti dari TV prosesi akad nikah kemarin dan hari ini, yang kelihatan begini, menunjukkan bahwa inilah manten Jawa gitu. Wah, gimana tuh Mas Hasyim? Jadi ketika di Jogja waktu akad nikah itu kan di pendopo di hotel Hotel Ambarukmo ya. Di situ prosesinya televisi-televisi yang memberitakan, saya mengikuti betapa kemudian ritual dan kemudian cara berpakaian, kemudian tata krama dalam pernikahan model Jawa ini yang kelihatan sekali ya. Dan ternyata juga untuk acara resepsi dimulai dari kirap tadi pagi dan kemudian secara bergelombang acara ngunduh mantu di Solo ini, di kampung halaman Pak Jokowi, kampung halamannya Mas Kaisang. Mas Kaisang, makin menunjukkan ya bahwa inilah gaya atau tata krama manten Jawa itu. Kita jadi belajar juga tuh Mas ya, ritualnya, bajunya, Betul. tradisinya. Jadi Betul. ikut belajar dengan prosesi-prosesi Nah, yang kebetulan kalau terjadi. dengan keluarga manten perempuan kan ada hubungan akademik ya. Bapaknya Mbak Erina ini Ya, Profesor Prof. Gudono almarhum. Beliau guru besar akuntansi di UGM dan kami terhubung lah sebagai kolega sesama akademisi. Nah, yang menarik juga begini, di lingkungan keraton itu kan ada semacam
tata krama ya, mana yang boleh, mana yang enggak. Di antaranya itu batik yang enggak boleh itu batik parang misalkan. Itu semula orang kan mikirannya kenapa ya enggak boleh pakai batik parang. Dipikir itu mungkin kesannya menantang atau apa, enggak. Ternyata parang ini kan memang batik kebesaran yang dipakai oleh katakanlah orang-orang tertentu yang kemudian dalam tradisi Jawa itu perlu dihormati. Jadi nggak sembarangan, termasuk untuk menghadiri acara ini juga saya pakai batik aja, saya pilih-pilih kira-kira masuk kategori parang atau enggak. Jadi supaya menghormati dan nggak salah gitu Mas betul ya. ya, karena kan kita ini diundang harus mengikuti tata krama yang mengundang atau tradisi yang ada. Kadang-kadang kelihatannya bagus tapi takutnya salah makna dan arti. Betul. Yang terakhir Mas Hasyim Nuwun Sewu, kita tadi menyaksikan ini pernikahan yang mengumpulkan banyak sekali orang, Betul. termasuk orang-orang pembesar, penggede di Republik ini. Nah KPU kan punya hajatan 2 tahun lagi. Salah satu kuncinya keberhasilan adalah para penggede dan pembesar ini akur, rukun, dan nggak saling gontok-gontok. Ya saya kira begini ya, ini kan momentum kultural ya, momentum kekeluargaan. Yang namanya perkawinan itu kan mempertemukan yang beda dalam satu persamaan ya. Misalkan satu laki-laki, satu perempuan, ya kan, sama-sama beda, tapi kemudian harus dipertemukan. Yang kedua bisa jadi punya latar belakang yang berbeda, tapi dipertemukan dalam perkawinan ya. Nah oleh karena itu pemilu juga begitu, walaupun punya latar belakang yang berbeda, kepentingan politik yang berbeda, itu dipertemukan dalam pemilu. Ibaratnya pemilu sebagai hajatan kawinan itu punya komitmen sama, yaitu akan terpilih siapa pemimpin-pemimpin dalam pemilu, termasuk dalam mantenan ini. Cuman bedanya kalau dalam mantenan kan siapa yang jadi manten sudah diketahui duluan. Kalau pemilu kan nggak boleh, baru diketahui nanti kalau sudah tahu siapa yang dapat suara paling banyak. Jadi pelaminan masih kosong, tapi Betul. prinsipnya tetap pernikahan. Nah, Iya. mantenan tadi ya. Iya Mas. Oke, Mas Hasyim matur nuwun. Oke. Terima kasih banyak, Mas atas, Hasyim. waktunya bersama kami di Transmedia. Makasih ya. Matur nuwun Mas. Boleh saya minta Mas ini? Saya bisa gaji bisa dipotong nanti kalau Anda bawa pulang. Gawat. Matur nuwun Mas Hasyim, matur nuwun Mas. Makasih. Itu tadi Ketua KPU Intan Hasyim Asyari yang sudah berbincang bersama kita. Kita kembali lagi yuk. Ya, kita kembali lagi ke studio di mana sudah ada Taufik dan juga Astrid Tiar. Silahkan. Iya, terima kasih. Budi, bisa aja nih Budi pertanyaannya nih, ada Budi spill dikit gitu kan. Budi sama Intan istirahat dulu deh ya. Pokoknya kita akan masih terus membahas Iya. apa saja sih yang menjadi keunikan, kemudian yang jadi perhatian dari seluruh masyarakat yang menonton program spesial malam hari ini. Kita akan kembali nanti berbincang bersama fashion stylist kita Bimo Permadi, tapi kita akan jeda sesaat lagi. Tetap bersama program spesial Hajatan Jokowi, resepsi malam pernikahan Kaisang dan Erina. Tetap bersama kami.